Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya di channel Teknik Cyber. Pada video kali ini kita akan melanjutkan konfigurasi access point, tetapi pada kali ini access point-nya nanti kita akan menggunakan WLC atau wireless LAN controller. Adalah salah satu perangkat yang ada di Cisco Packet Tracer. Jadi itu digunakan nanti untuk mengontrol keseluruhan wireless yang ada tersebar di sebuah gedung, dan juga nanti mengontrol SSID, perubahan segala macam, semuanya dikontrol hanya melalui satu controller saja. Jadi bisa dibayangkan kalau kita memiliki access point itu sangat banyak, ratusan misalkan, kita akan repot untuk mengontrol satu-satu. Oleh karena itu ada fitur untuk mengontrol semua access point yang banyak itu hanya dengan satu controller saja. Nah, seperti apa videonya? Simak terus video ini. Baik, langsung saja yang kita butuhkan, ini adalah skenario dasarnya. Jadi kita akan membuat wireless LAN controller. Skenarionya nanti di sini akan terdiri dari 3 gedung, gedung A, B, dan C. Kita coba pisahkan dulu. Saya akan membuat label terlebih dahulu. Misalkan kita akan membuat, ini adalah gedung A, seperti ini. Kemudian saya kasih label dulu. Ini adalah gedung A, ruang NOC ya. Baik. Baik. Kemudian dari sini terdiri dari 3 gedung sudah. Kemudian nanti untuk SSID-nya itu terdiri dari dosen, staf, mahasiswa, dan tamu. Jadi nanti untuk yang gedung A itu hanya ada SSID, dosen dan staf. Kemudian gedung B ada dosen dan mahasiswa. Kemudian untuk yang gedung C ini ada mahasiswa dan tamu di sini. Kemudian kita akan diberikan IP. Semuanya nanti klien di gedung A, B, dan C itu semuanya nanti akan diberikan IP secara otomatis menggunakan DHCP server yang tentunya nanti akan ada di ruang NOC. Jadi perangkat yang digunakan di sini ada wireless LAN controller, kemudian ada access point, kemudian ada PC controller, kemudian ada DHCP, router DHCP, dan switch dan end device. Yang pertama kita akan menggunakan WLC. Jadi di wireless di sini kita akan menggunakan WLC-nya yang 3702 ya. Oh, ini untuk access point-nya ya. Ini untuk access point-nya. Jadi nanti di setiap gedung ini ada access point. Kita menggunakan 3702. Kita kasih dulu semuanya setiap gedung. Baik. Kemudian kita butuh switch. Kita butuh end device, nanti di sini laptop, atau bisa juga menggunakan, kalau cuma contoh nanti bisa menggunakan smartphone ya, satu aja di sini. Kemudian di sini saya butuh switch. Oke, switch-nya kita butuh switch. Kemudian untuk PC yang digunakan untuk mengkontrol atau meremote, saya gunakan PC di sini. Kemudian untuk WLC-nya, untuk controller semua access point-nya, kita gunakan ini ya. Nah, ini wireless LAN controller. Nah, kemudian untuk konfigurasinya saya sambungkan dulu semuanya dari PC pas Ethernet 0, karena kita menggunakannya untuk saat ini videonya tidak menggunakan VLAN. Jadi kita menggunakan VLAN natifnya saja satu, maka ini boleh nanti dimasukkan ke sembarang ya. Access point ini belum ada powernya dan belum on, jadi ini harus di on kan terlebih dahulu. Caranya silahkan diklik satu kali saja, kemudian nanti di sini di bagian physical ini nanti ada di sini adaptor, kemudian kita tinggal tarik saja ke sini adaptor, sekaligus nanti kita akan kasih nama, ini adalah access point AP di gedung A. Jadi saya kasih AP A gitu ya, APA.
Kemudian yang berikutnya yang di sini kita on kan terlebih dahulu. Setelah on saya ganti juga namanya adalah AP di gedung B, sehingga ini sudah on. Kemudian yang terakhir, saya nyalakan dulu. Kemudian untuk namanya saya ganti display name-nya HP di gedung C. Baik, yang pertama kali kita akan konfigurasi adalah router DHCP-nya belum di sini ya. Oke, karena di video sebelumnya itu sudah saya menggunakan router Cisco ya. Jadi yang teman-teman mau menggunakan router Cisco bisa melihat di video saya berikutnya. Biar di sini ada belajar root server DHCP juga, saya menggunakan server DHCP di sini. Baik. Server DHCP-nya saya kasih kabel dulu. Oke. Kemudian kita akan konfigurasi server DHCP-nya terlebih dahulu. Untuk server DHCP di sini kita akan config di sini aja. IP dari servernya sendiri saya akan gunakan 192.168.1.1, kemudian netmasknya 0, kemudian DNS gateway-nya saya kasih saja samakan saja dulu. DNS servernya saya kasih 888. Oke, udah selesai. Kemudian karena ini akan dijadikan service DHCP, saya akan mengaktifkan service DHCP-nya di sini. Ya, jadi kita akan masukkan tambahkan di sini untuk klien nanti akan mendapatkan gateway 192.168.1.1 yang mengacu pada IP DHCP servernya. Kemudian untuk DNS servernya boleh saya samakan saja 888. Kemudian di sini ada start IP sama subnet. Start IP-nya saya mulai nanti dari 100 sampai dengan 200 ya di sini ya, untuk maksimum numbernya. Oke, kalau sudah saya simpan. Kalau sudah simpan kita on kan. Nah, karena ini sudah ada DHCP server yang ke switch, maka otomatis semua perangkat nanti itu akan mendapatkan IP secara otomatis ya. Kita mulai dulu dari sini. Kita mulai dari PC 0 yang digunakan sebagai controller nanti. Konfigurasi kita akan berikan ini DHCP. Kita cek apakah oke, ini sudah dapat DHCP ya. Ini sudah mendapatkan IP dari 100 karena memang kita ringnya tadi dari 100. Oke, sudah selesai, connect. Kemudian untuk APA kita juga gunakan DHCP. Udah connect. Kemudian HPB, coba sudah connect nggak DHCP-nya? DHCP. Udah connect juga. Kemudian yang di sini, yang di C, saya kasih DHCP juga sudah. Ya, kemudian WLC. WLC ini adalah digunakan untuk mengontrol semua access point yang ada di sini. Oleh karena itu WLC ini nanti kita tidak gunakan IP DHCP karena kita tahu DHCP itu nanti kalau sudah habis list time-nya itu nanti IP-nya kan bisa berubah. Karena ini server, jadi ini tidak bisa kita menggunakan DHCP, sebaiknya kita menggunakan yang manual. Oke. Coba saya ganti untuk WLC-nya yang 2504 ya. Saya hapus dulu ya ini. Oke, kita ganti 2504. Kita kasih kabel dulu. Kemudian untuk IP-nya saya gunakan kasih IP WLC-nya 2. Kemudian ininya 0. Gateway-nya 192.168.11. Kemudian DNS-nya saya kasih 888. Oke, kita coba ping lagi setelah kita ganti WLC-nya ke 2504. Dari PC kita coba ping dulu. IP-nya ping 192.168.1.2. Oke, ini udah bisa. Jadi tadi karena baru nyala belum bisa, ini sudah bisa. Selanjutnya untuk mengkonfigurasi WLC ini kita tinggal buka
dari komputer klien ini kita buka itu melalui web browser ya, atau HTTP browser ini. Nah, untuk pertama kali kita masukkan saja IP WLC-nya 192.168.1.2. Kemudian kita go. Saat pertama kali dijalankan, dia akan meminta untuk kita create nama ya dan semacamnya. Ini masih proses, ini masih kedap-kedip. Baik, ini dia tampilannya. Jadi untuk pertama kali nanti kita akan keluar layar seperti ini untuk diminta untuk membuat nama adminnya. Kita masukkan saja nama admin, kemudian untuk passwordnya kita masukkan di sini. Passwordnya harus ada huruf kecil, huruf besar, kemudian lebih dari 6 karakter. Kita masukkan, saya masukkan admin 4 min 1 2 3 4, kemudian confirm password admin 1 2 3 4, kemudian start. Oke, ini adalah pertama kali seperti ini keluarannya. Kita diminta untuk start kontrol kita, setup kontrol kita. Katakanlah ini adalah WLC, nama kontrol saya kasih nama WLC. Kemudian untuk yang lain biarkan saja. Manajemen IP-nya kita kasih IP-nya WLC kita 1.2. Kemudian untuk subnetnya 255.255.255.0. Gateway-nya kita samakan 11. Manajemen VLAN ID ini dikosongin saja karena saat ini kita belum bermain di VLAN ID. Jadi semua SSID nanti yang connect itu mendapatkan IP yang sama. Oke, selanjutnya kita next. Nah, di sini kita akan diminta untuk membuat SSID yang pertama ya. Kita masukkan saja network name kita atau SSID yang pertama adalah dosen. Kemudian kita passwordnya WPA2 PSK di sini kita masukkan passwordnya saja. Saya pilih yang gampang saja 123456678. Nanti realnya teman-teman jangan menggunakan ini ya, gunakan yang agak sulit supaya tidak gampang dibobol. Kemudian setelah itu kita next. Kemudian yang untuk RF parameter optimization ini di next saja, dibiarkan saja. Oke, baik. Kalau udah selesai seperti ini adalah settingan kita. Kalau udah selesai, nanti tinggal di apply saja. Oke. Nah, di sini yang adalah proses untuk menyimpan konfigurasi kita. Ini dia melakukan restart ya. Sini nggak aktif ini. Ini perangkat WLC-nya itu menggunakan melakukan proses setup atau save configuration. Kita tunggu saja. Oke, kalau udah selesai di sini, ini biasanya nanti kalau kita langsung go atau request, ini nanti akan keluar tulisan server reset connection. Jadi ketika WLC ini sudah di setup, dia akan berubah nanti service-nya itu menggunakan HTTPS, bukan HTTP lagi. Jadi di sini ditambahi S. Kemudian baru di go. Kalau sudah di go seperti ini, baru bisa diakses. Kemudian kita login saja. Nah, ini adalah memasukkan password yang tadi kita buat. Main 1234. Kemudian saya login. Nah, ini dia. Saya agak besarin ya. Nah, ini adalah tampilan dari controller wireless LAN kita. Kalau kita lihat di sini, di WLAN ini, nah di WLAN ini sudah ada satu SSID dosen. Karena kita kebutuhannya dosen, staf, mahasiswa, dan tamu, maka kita akan menambahkan. Kita akan tambahkan create baru. Kemudian kita akan tambahkan profil name-nya dosen, staff, SSID-nya samakan saja staff, kemudian kita apply. Kemudian kita buat security-nya. Security-nya kita gunakan WPA2 PSK, kemudian WPA2 polisi, kemudian di sini key-nya kita menggunakan PSK, passwordnya 123456678, kemudian di apply. Mohon maaf, laptop saya agak lama ini ya untuk apply. Oke, udah selesai. Untuk WLAN-nya kita back dulu.
Ini sudah ada 2 dosen staff, kita tambahkan lagi. Untuk yang lainnya, mahasiswa dan tamu. Nah, ini kan sudah masuk ya. Ini sudah masuk semua. Ada dosen, staf, mahasiswa, dan tamu. Baik, kita lihat sekarang di paket tracer di masing-masing ini apakah dia sudah mengeluarkan SSID dosen. Masih 3 ya, masih dosen saja ya ini ya. Kita lihat lagi. Dosen. Sudah di-assign belum nih? Oh, mohon maaf, ini ada kesalahan. Jadi perlu dilihat di sini admin statusnya. Di sini kan masih disable ya. Mungkin tadi saya lupa untuk mengenable. Jadi ketika buat itu pertama kali buat itu langsung di enable ya. Kita enable dulu. Nah, ini dia. Nah, ini dia. Di enable. Yang lain juga di enable semuanya. Oke. Oke, kalau sudah di enable semua, coba kita kecilkan kemudian kita lihat di sini apakah access point ini sudah mengeluarkan. Nah, ini dia. Jadi ini sudah di providing WLAN-nya ada 4 SSID, dosen, staf, mahasiswa, dan tamu. Kalau kita lihat ini, dosen, staf, mahasiswa, dan tamu, dosen, staf, mahasiswa, dan tamu. Jadi semuanya ini sudah ada. Nah, bagaimana sekarang kebutuhannya di sini kan untuk gedung A hanya dosen dan staf saja. Sedangkan gedung B itu dosen dan mahasiswa, gedung C itu mahasiswa dan tamu, katakanlah begitu ya. Nah, ini harus diatur di grouping namanya. Jadi di konfigurasi di sini nanti kita tambahi grouping. Nah, ini di AP group ini. Kita akan masukkan dulu di grouping, kita akan buat grup dulu. Secara default di sini hanya ada satu grupnya default ya. Kita akan buat grupnya AP name app ini grup A gitu aja lah. Grup A. Di sini untuk AP gedung A. Add. Kemudian kita buat lagi grup B. Di sini untuk kelompok HP gedung B. Untuk description sembarang ya, teman-teman ya. Oke. Add. Satu lagi grup B. Di sini AP gedung C. Sorry, ini C ya. Nah, ini sudah ada grup-grupnya. Tinggal sekarang kita masukkan di masing-masing grup ini kira-kira access point dan dan SSID-nya itu apa yang akan diaktifkan. Jadi yang berikutnya adalah kita melihat dulu di sini untuk yang WLAN-nya kita tambahkan add new, kemudian kita masukkan untuk grup C. Di grup C itu tadi ada apa? Di grup C itu kan ada mahasiswa dan tamu. Ini sekarang saya lagi edit yang di grup C. Jadi di sini nanti ada mahasiswa. Add. Kita tambahkan mahasiswa.
Kemudian kita tambahkan juga untuk AP-nya di grup C. AP-nya itu kan APC ya di sini ya. APC. Kita tambahkan APC. Kita tambahkan, setelah ditambahkan ini nanti akan masuk AP-nya itu ke sini. Nah, untuk WLAN-nya karena ada mahasiswa, kita tambahkan lagi mahasiswa dan tamu. Karena ada 2 tadi ya. Jadi di grup C ini ada access point C, di mana nanti access point C itu hanya mengeluarkan mahasiswa dan tamu saja, sesuai dengan skenario-nya. Kalau sudah kita back, kita masuk ke grup yang lain. Oke, grup B. Agak lemot ya komputer saya. Baik, ini sudah. Kita masukkan dulu AP-nya, nggak apa-apa. APB. Kita masukkan. Oke. Kalau misalkan ternyata ada 2 access point, bagaimana untuk satu gedung? Kalau ada 2 access point, itu bisa saja nanti kita buat lagi AP C1, C2, C3, dan seterusnya misalkan. Atau AP B1, B2, dan seterusnya. Itu nanti dimasukkan juga AP-nya ke sini. Nah, untuk ini wireless-nya kita sesuaikan saja karena kita akan untuk di grup B itu ada, kita cek lagi. Di grup B itu ada dosen dan mahasiswa, maka kita akan menambahkan di grup B itu dosen, satu lagi nanti mahasiswa. Oke. Kita akan tambahkan lagi dosen dan mahasiswa. Sudah selesai. Baik. Kita cek dulu yang C tadi. Oh, udah. Oke, tinggal grup A. Kita akan konfigurasi grup A itu SSI-nya dosen dan staff. Untuk WLAN-nya kita add new dosen, kemudian tambah lagi satu, add new staff, add setelah WLAN-nya nanti AP-nya. Dosen dan staff, AP-nya yang di grup A itu kita masukkan. Oke, sudah selesai. Oke, sudah masuk, cek lagi. Oke, sudah masuk. Apply, sudah. Kemudian kita back. Nah, kalau kita lihat sekarang sudah selesai di grouping. Jadi di A itu hanya keluar atau providing dosen dan staff saja sesuai skenario kita. Kemudian untuk yang grup di gedung B itu hanya keluar dosen dan mahasiswa saja. Sedangkan untuk yang C ini hanya keluar mahasiswa dan tamu saja di sini di bawah. Oke. Nah, kita coba lihat masukkan klien di smartphone ini. Kita coba masukkan dulu config untuk wirelessnya, SSID-nya kita coba dosen. Untuk passwordnya 1234567 Udah selesai. Oh, masuknya ke sini ya. Oke, nggak apa-apa karena ini hanya simulasi, tapi nanti untuk di lapangan itu biasanya akan masuk ke SSID yang untuk device yang terdekat. Tapi karena ini hanya simulasi, ini masuknya ke sini, kita coba cek saja dapat IP-nya apa tidak. Nah, ternyata ini sudah dapat IP ya kalau kita lihat. Nah, ini sudah dapat IP 192.168.1.105. Artinya dapat IP-nya dari DHCP server. Nah, kira-kira seperti itu. Ini sudah berhasil untuk mengontrol access point yang banyak ini hanya dengan satu controller. Nah, sekarang saya tambahkan misalkan nih untuk yang tamu itu ada 2 ya, kita tinggal tambahkan saja
lagi, misalkan seperti ini, seperti ya. Kita menggunakan ini, tambah lagi. Kemudian kita masukkan lagi sini. Kemudian di sini kita nyalakan dulu. Setelah dinyalakan, config-nya, IP-nya kita kasih DHCP. Nah, di sini kita kasih nama, misalkan namanya adalah APC2 gitu. Artinya access point yang ada di gedung C yang untuk yang perangkat yang kedua, misalkan seperti itu ya. WLC-nya ya, kita dapat IP belum? Kita aktifkan dulu. Nah, ini sudah dapat IP. Kemudian jangan lupa WLC-nya kita konekkan ke 192.168.1.2. Nah, otomatis nanti ketika kita melihat di WLC ini, di controllernya, di WLAN, ini sudah. Kemudian untuk AP grupnya, di AP grupnya kita tambahi untuk yang di gedung C. Untuk yang di gedung C itu tetap keluar wirelessnya 2, tapi AP-nya karena sudah ada C2 di sini, ini nanti harus ditambahkan. Sehingga C2 itu juga mengeluarkan SSID yang sama dengan APC. Oke, udah selesai ini. Sudah kita back. Udah selesai, otomatis nanti yang APC ini juga akan mengeluarkan SSID mahasiswa dan tamu. Kalau kita lihat di situ. Di providing WLAN-nya itu ada mahasiswa dan tamu. Oke, sudah seperti itu. Jadi ini sudah berhasil membuat wireless controller untuk mengontrol access point yang banyak dengan hanya menggunakan satu controller saja. Terima kasih perhatiannya. Mohon maaf laptopnya agak lemot dan saya kurang sehat. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.